Hai Sobat Jago Angkat, welcome to Jago Angkat Channel. Di channel ini kita akan membahas mengenai edukasi seputar dunia lifting dan rigging. Baik itu pengangkatan, pengikatan, dan penarikan. Di episode kemarin kita sudah membahas mengenai round sling. Nah, untuk kali ini, di episode saat ini, kita akan membahas mengenai wire rope yang memang sudah terbentuk menjadi sling, yang dimana ada anatominya berupa eye, lalu ada di situ ada mechanical splice atau hand splice, lalu kembali ke eye lagi, jadi ada eye to eye begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bahan baku dari tali baja sling atau wire rope sling. Tali baja sling ini bahan bakunya adalah tali baja yang dimana memiliki grade, lalu juga memiliki construction, baik itu 6x36, ada 6x37, baik itu 6x19. Nah, ini construction tadi itu yang memang membentuk dari wire rope sling itu sendiri. Kita akan bisa lihat juga di sini sebagai contoh dari mil sertifikat dijabarkan bahwa oh ya, construction-nya itu adalah 6x36, dia IWRC, lalu dia memiliki nominal diameter sekian, lalu dia di sini dia memiliki grade 1960 Newton per milimeter persegi, atau kita bisa tahu juga di sini adalah MPa gitu. Jadi nilai-nilai tadi itu sudah terdata di Mil Test Sertifikat yang tujuannya adalah untuk mendata bahwa bahan baku atau dari construction-nya tadi yang sudah kita lihat dari Mil Test Sertifikat bahwa itu sudah tercantum pada Mil Test Sertifikat sebagai data pendukung dari wire rope itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar yang berkaitan atau standar yang mengacu atau standar referensi untuk wire rope sling. Nah, kita di sini bisa lihat bahwa untuk standar wire rope sling itu diatur pada pertama ada EN 12385-5 yang dimana mengatur mengenai produksi dari atau pemanufaktur dari si wire rope sling. Itu berkaitan mengenai oh dia apakah memiliki konstruksinya, ada grade-nya dan sebagainya. Selanjutnya ada di 13414-1 yang dimana membahas mengenai tali baja sling secara general. Lalu yang selanjutnya adalah 13414-2 yang membahas mengenai maintenance dan juga mengenai operasional. Selanjutnya juga tidak ketinggalan ada dari ASME juga. ASME dari B3009. Nah, untuk standar-standar yang sudah disebutkan tadi, itu adalah beberapa contoh standar yang memang mengatur mengenai wire rope sling. Lalu kita akan bicara mengenai kapasitas dari sling. Kapasitas dari wire rope sling itu sendiri tidak lepas dari yang namanya kehadiran aksesoris-aksesoris yang akan dipasangkan atau akan disambungkan di wire rope sling. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini kita ada ferrule ya seperti ini. Nah, jadi untuk ferrule ini, nah itu fungsinya adalah untuk bisa kita membuat soft eye ataupun thimble eye. Nah, jadi soft eye tadi itu bedanya dengan thimble eye. Kalau untuk misalkan dia itu thimble eye, maka ferrule ini akan disambungkan dengan ya ini. Ini adalah thimble eye. Maka nanti akan konstruksinya atau assembly-nya akan seperti ini. Jadi ya thimble eye lalu akan dihubungkan dengan ferrule sebagai pengikat atau mechanical splicing menggunakan proses dari pressing seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama adalah tabel dari kapasitas sling. Kapasitas sling ini di sini kita akan bisa lihat bahwa ukuran nominal diameter dari slingnya itu dia berapa. Terus lalu sini ada contohnya, ada dua contoh konstruksi dari wire rope sling yang dimana di sini 6x19 lalu ada 6x36 yang dimana di sini juga akan terlihat untuk grade di 1960 tadi yang sudah kita sebutkan juga pada Mil Test Sertifikat. Nah, di sini adalah ada MBL-nya dan di sini juga sebelah kanannya ada single leg WLL-nya ada di berapa. Nah, jadi di MBL ini itu berkaitan dengan yang
WLL. Nah, untuk MBL ini itu adalah faktor dari kapasitasnya, yang dimana faktornya adalah 5/1. Lalu di sini juga disebutkan bahwa sling table with ferrule press system and WLL is including a reduction factor of 0,9. Yang dimana jadinya, misalkan contoh di nominal diameter 8, yang dimana MBL-nya itu adalah 4,56. Setelah ada faktor reduksi dan juga tadi ada faktor dari 5/1, maka menghasilkan nilai 0,82. Nah, di sini ada juga kolom mengenai 2 kaki, 3 dan 4 kaki. Yang ini sebelum kita nanti membahas ke sini, kita akan bahas dulu mengenai tipe-tipenya sebelum kita membahas ke arah sini. Ya, tadi seperti yang sudah saya jabarkan dari yang table, sebelum kita akan melihat ke 2 leg, 3 dan 4 leg, maka kita perlu lihat dulu tipe-tipe dari si wire rope sling itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama adalah single sling leg, yang dimana di sini adalah yang tadi saya sudah sebutkan juga adalah kombinasi antara soft eye to soft eye, yang dimana di situ ada mechanical splicing. Lalu di sini juga kita bisa lihat dari gambar bisa dari soft eye to thimble, baik itu thimble to thimble, dan juga ada yang bahkan ke thimble to aksesoris lain seperti misalnya hook seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita akan ke two sling leg, yang dimana two sling leg ini erat kaitannya dengan yang adanya master link untuk menyambungkan 2 single sling leg. Nah, di sini kita bisa lihat, nah seperti ini. Yang ini adalah master link yang digunakan untuk membentuk two sling leg. Jadi seperti ini barangnya. Lalu selanjutnya adalah three sling leg. Three sling leg adalah gabungan dari single sling leg, lalu ada two sling leg, yang dimana kita juga memerlukan yang namanya master link assembly. Kita akan lihat sama-sama. Ya, ini. Jadi, ini adalah master link assembly. Yang ini akan menuntun kita kepada yang ke tipe yang terakhir, yaitu adalah four sling leg. Nah, untuk four sling leg itu juga sama. Jadi kondisinya adalah yang di sini satu, yaitu adalah master link yang menghubungkan two sling leg, yang satu lagi juga ada two sling leg. Sehingga dari komponen ini akan menghasilkan four sling leg. Begitu. Nah, dari setelah kita melihat beberapa komponen-komponen yang sudah kita tunjukkan tadi, itu akan kita kembali lagi ke tabel yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, di sini kita bisa lihat nih, bahwa kita akan coba percontohkan lagi, kita akan coba lihat dari ukuran nominal diameter, kita coba pakai 8 mm. Tadi kan kita sudah coba ya, dari MBL 4,56, lalu di sini ada yang namanya pengurangan dulu atau reduction factor sebesar 0,9. Maka setelah sudah direduksi sebesar 0,9 dibagi 5, maka akan menghasilkan nilai 0,82. Nah, di sini untuk di kolom di sebelah kanannya, di sampingnya, di situ ada 2 kaki yang dimana akan dibagi menjadi 2 sudut, yang dimana sudut yang pertama, kategori pertama 0 sampai 45, lalu yang kedua adalah pengaplikasian dari 45 sampai 60. Untuk yang sudut-sudut ini juga akan diaplikasikan sama seperti di 3 dan 4 kaki. Nah, yang membedakan apa untuk yang di 2 kaki dan di 3 dan 4 kaki? Nah, untuk yang di 2 kaki ini kita bisa lihat bahwa di sudut 0 sampai 45 itu adalah WLL-nya adalah 1,15. Nah, 1,15 ini kita dapatnya dari mana? Nah, kalau untuk 1,15 ini kita dapat dari single leg WLL 0,82, itu kita kalikan dengan 1,4. Maka akan menghasilkan nilai 1,15. Nah, untuk yang di 45 sampai 60 derajat atau degrees, itu nilainya akan sama di single leg WLL, mana 0,82. Nah, untuk yang di 3 dan 4 kaki, itu nilainya, WLL-nya, sudut yang 0 sampai 45, itu adalah pengalinya 0,82 dari single leg WLL-nya,
itu dikalikan 2,1. Dari 0,82 dikali 2,1 maka menghasilkan nilai 1,72. Selanjutnya kita bisa melihat di sini adalah di 3 dan 4 kaki, yang di sini ada di sudut yang terakhir yang itu 45 sampai dengan 60. Nah, untuk nilai WLL atau working load limitnya ini didapat dinilai 1,23 itu asalnya dari 1,72. Itu kita kalikan lagi di 1,4. Maka menghasilkan nilai 1,23 ton WLL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lifting type dari atau penggunaan aplikasi dari wire rope sling. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada ilustrasi bahwa pertama ada cradle sling, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa oh ini contohnya untuk sampelnya untuk pengangkatan coil atau pengangkatan steel stripe. Nah, di sini itu adalah menggunakan metode basket hitch dengan SWL atau safe working load, atau biasanya juga disebut dengan NWL, normal working load. Nah, untuk ini dia itu memiliki nilai SWL dengan rumus seperti tertera di gambar ilustrasi, yang dimana dia adalah 1,4 dikali sling WLL-nya. Yang kedua adalah cradle sling atau double basket begitu. Nah, untuk double basket ini terdiri dari 2 single sling leg, yang dimana menggunakan metode basket hitch juga, yang dimana 1,4 dikali sling WLL-nya. Lalu yang ketiga yaitu adalah halsing sling, yang dimana di sini pengangkatan menggunakan single sling leg, yang dimana ini dililitkan kembali ke bagian badan sehingga single sling tadi itu akan mengikat kepada bagian badan dari wire slingnya itu sendiri lagi, yang dimana di sini nilainya adalah atau menggunakan metode double and choke SWL, yang dimana nilainya 1,6 dikali dengan sling WLL. Keempat, double wrap sling, yang dimana pengangkatannya atau si slingnya itu perlu dililitkan dulu mengelilingi atau memutari si benda, yang dimana terdiri dari 2 single sling yang tadi diikatkan ke badan, yang dimana nilainya adalah 2,1 dikali sling WLL-nya. Lalu yang kelima adalah sling combination. Nah, untuk sling combination ini bertujuan untuk mengangkat seperti papan, seperti itu, ada plat. Nah, ini yang perlu kita tandai adalah maksimum angle-nya between leg itu adalah 90. Yang keenam adalah reefing sling, yang dimana di sini untuk pengangkatan pipa atau bar atau rod yang jumlahnya banyak. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam wire rope sling itu sendiri? Yang pertama, mari kita bahas mengenai Certificate of Conformance. Certificate of Conformance adalah sebuah data pengetesan atau data pengujian yang dirilis oleh produsen wire rope, yang dimana di situ akan disampaikan bahwa tali kawat baja yang diproduksi apakah sesuai dengan standar. Nah, tadi standar-standarnya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Apakah dia sudah mengacu kepada EN 13414 ataupun kepada ASME B30.9 seperti itu. Nah, itu akan ditampilkan dalam Certificate of Conformance. Nah, untuk selanjutnya dalam Certificate of Conformance di situ akan kita lihat ada yang namanya kategori yang dipakai dalam si slingnya. Misalkan slingnya diameter berapa dan dia konstruksinya seperti apa. Lalu di situ juga ada tanggal pembuatan, ada kode produksi, ada merek tali bajanya, lalu ada mil sertifikatnya juga itu, lalu ada MBL-nya, ada berapa ton. Dan juga di situ akan dilihat bahwa kuantitinya ada berapa banyak. Lalu selanjutnya di kapasitas angkat beban SWL dari si wire rope sling yang dibuat. Di sini akan terlihat bahwa SWL dari single leg itu dia nilainya berapa. Lalu juga dari wire rope yang telah dibuat, di Certificate of Conformance ini akan diperlihatkan bila mana wire rope yang dibuat tadi dipergunakan di metode pengangkatan yang lain. Contoh, di sini ada cradle sling misalkan. Nah, di sini akan ditunjukkan SWL-nya dia berapa.
Lalu selanjutnya ada Helsing sling. Nah, dia berapa kapasitasnya? Double wrap sling, dia kapasitasnya berapa di SWL-nya? Sampai dengan kepada di reefing slings. SWL-nya dia ada di berapa? Nah, tadi itu adalah sedikit mengenai Certificate of Conformance dari wire rope sling. Nah, poin yang kedua ini adalah berkaitan mengenai visual check juga di dalam kita sebelum mempergunakan si wire sling. Nah, itu visual check tadi itu baik itu dari kondisi slingnya, apakah dia ada yang terputus sisterannya. Nah, itu perlu kita lakukan inspeksi dulu sebelum kita melakukan pengangkatan dari penggunaan wire sling yang sudah dibuat. Seperti itu. Lalu poin yang ketiga adalah dari tagging yang memang ada dipasangkan di wire rope-nya. Nah, taggingnya ini akan berisi mengenai tadi WLL atau di SWL gitu. Dia ini diameternya berapa. Nah, dari tagging ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi bahwa oh iya, wire rope yang akan digunakan itu dia memiliki parameter-parameter seperti apa. Nah, tadi itu adalah poin-poin yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan pengangkatan menggunakan wire rope sling. Nah, jadi perlu diingat bahwa kita harus pastikan dulu bahwa barang yang kita angkat itu menggunakan wire rope sling yang memang sudah baik itu dari segi dokumen, baik itu dari segi visual inspection-nya, dan sebagainya. Jadi pengangkatan kita akan lebih aman. Oke sahabat jago angkat, demikian episode kita kali ini mengenai tali kawat baja atau wire rope sling. Bila sobat jago angkat ada pertanyaan atau topik apa lagi nih yang harus kita bahas di video selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sobat jago angkat dapat teredukasi melalui video ini, karena keselamatan kerja dimulai dari kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar video ini tidak terhenti di kamu. Terima kasih.